Anda bercanda? Tanya Jeff terkekeh ringan. Sayangnya raut yang Gabriela berikan bukanlah sebuah candaan. Wanita itu menjepit bibirnya dengan kedua alis saling bertaut. Seakan dia sedang memohon. Bisa, kan? Bantu aku sekali lagi. Gabriela menyatukan kedua tangannya di bawah dagunya. Meminta. Berharap. Kondisi ini sangat fatal baginya jika gagal dalam fashion show besok. Nona, tapi, Jeff menjeda ucapannya dan melihat kondisi studio. Lampu flash saling bersahutan seiring dengan model yang sedang berlenggang berganti-ganti gaya. Terlihat menjijikkan. Saya tidak bisa melakukannya, Nona. Kecuali jika Nona ingin acara semakin berantakan, lanjut Jeff setelah kembali menjatuhkan netranya pada Gabriela. Kita akan mencobanya, ucapan Gabriela membuat nafas Jeff terhenti seketika. Sekarang, lanjut Gabriela. Pasti. Non. Jeff memanggil, memastikan apa yang diucapkan Gabriela tidaklah benar. Tapi nyatanya, wanita itu berdiri lalu menarik tangan Jeff. Hingga Jeff pun berdiri mengikuti langkah Gabriela dengan sejuta keresahan yang ada. Aku akan membayarmu berkali-kali lipat, Jeff, ucap Gabriela dengan terus berjalan dan tetap menarik tangan Jeff. Tuan Kinan sudah memberikan saya banyak uang, Non. Saya tidak kekurangan sedikit pun. Jawab Jeff. Gabriela tidak mendengar dia terus membawa Jeff ke lokasi fashion show yang ada di lantai 1 tidak jauh dari ruang pemotretan. Setelah masuk ke belakang panggung, baru Gabriela melepas tangan Jeff dan berbalik menghadapnya. Kumohon, Jeff. Acara ini sangat penting untuk karirku di Indonesia. Ini bukan wilayahku, jadi aku harus tampil sempurna tanpa cacat di ajang fashion show besok. Gabriela sangat meminta. Namun Jeff lagi-lagi memandang ke pintu masuk ke panggung catwalk. Sungguh dia meragu. Aku janji akan memberikanmu satu permintaan. Perkataan Gabriela mampu menarik atensi Jeff kembali untuk menatapnya. Satu permintaan. Gabriela mengangguk. Apapun itu. Lagi, Gabriela mengangguk penuh kesungguhan. Jeff terdiam, memikirkan penawaran wanita yang nampak resah di hadapannya. Sekali lagi, satu permintaan. Apapun itu. Dan Anda tidak boleh menolaknya. Tanya Jeff memastikan. Iya, Jeff. Apapun. Kalau perlu, aku akan membuat tulisan sebagai perjanjian. Jeff menggeleng. Tidak, Nona. Saya percaya ucapan Nona. Jadi, Gabriela menaikkan kedua alisnya. Kita coba dulu. Kalau ternyata saya hanya bisa tampil seperti patung berjalan, sebaiknya Nona cari yang lain saja. Jawaban itu saja sudah cukup membuat Gabriela begitu girang. Kita akan mencobanya. Gabriela mengarahkan satu asistennya untuk mengganti pakaian Jeff. Sementara dirinya naik ke atas catwalk mencari orang yang biasa mengatur jalannya para model. Lisa meletakkan baby Kai setelah anaknya itu bisa tertidur pulas. Bibi Mia tadi memijit si baby. Rupanya benar, Kak Ivan merasa tidak enak jadi rewel. Buktinya setelah dipijit baby Kak Ivan bisa tertidur nyenyak. Saat seperti itu, Wira masuk tanpa mengetuk kamar. Karena pintu tidak tertutup. Ada tamu, ucap Wira sedikit berbisik supaya tidak mengganggu tidur nyenyak baby Kai. Siapa? Tanya Lisa ikut berbisik. Mary, sahabat SMA-mu. Mary. Lisa pun teringat sepupu wanita itu, Mahesa. Lisa mengangguk kemudian lebih dulu masuk ke ruang ganti, mengganti bajunya yang sudah penuh keringat akibat terlalu sibuk mengurus baby Kai. Baru setelahnya dia keluar. Mendapati Wira tengah mengobrol dengan Mary.
Tentu Wira mengenal Mary karena semasa SMA dia dan kawan-kawan sering main ke rumah. Lisa sudah datang, Om masuk dulu. Ya, ucap Wira setelah melihat kehadiran Lisa. Iya, Om, sahut Mary. Sopan. Kini Lisa yang beralih duduk di sofa berhadapan dengan Mary. Namun dia menunjukkan raut menuntut. Wajahmu kenapa? Aku datang ditekuk seperti itu. Kamu tidak suka aku ke sini? Ujar Mary. Pasti kamu yang memberi nomor HP-ku ke Mahesa, ucap Lisa langsung pada intinya. Oh, hehehe. Cengiran Mary nampak tanpa rasa bersalah sedikit pun. Kemarin saat aku menemaninya di apartemen, aku cerita kalau aku bertemu denganmu. Dia begitu antusias mendengarnya dan langsung meminta nomor HP-mu, ungkap Mary. Memangnya ada apa dengan kalian? Tanya wanita itu kepo. Jangan-jangan kalian memiliki masa lalu yang indah dulu, ya? Kamu tidak mau cerita padaku? Mary berubah menjadi meledek kali ini. Memberi kedipan nakal dan senyuman menggemaskan. Ish. Lisa melenggokkan bibirnya, menunjukkan dia malas bercerita. Kau ini. Tidak mau menceritakan sedikit kenanganmu dengan Mahesa. Desak Mary. Aku tidak memiliki kenangan apapun dengannya. Jangan bahas dia lagi. Menyebalkan. Sebaiknya kamu katakan tujuanmu datang. Aku sedang terburu-buru akan menjenguk suamiku di rumah sakit. Mary mendengus kecewa. Oke, nanti aku sendiri yang akan bertanya pada Mahesa. Ucapnya seraya merogoh sesuatu dari dalam tas yang dia letakkan di sisi duduknya. Aku membawa ini. Mary menarik selembar kertas tebal dengan dilapisi plastik transparan lalu dia berikan pada Lisa. Lisa pun menerima dan membacanya. Undangan reuni geng Ciprut. Eja Lisa melihat judul yang menurutnya lucu. Bisa-bisanya kita memberi nama geng sejelek ini dulu, hahaha. Mary pun membalas tawa Lisa. Dia juga geli membaca judul yang tidak ada sisa estetiknya sama sekali. Nyonya Rempong yang dulu memberi nama dan kita menurut begitu saja, hahaha. Sahut Mary. 3 hari lagi. Semendadak ini. Ujar Lisa menunjukkan jadwal yang tertera. Mary mengangguk membenarkan. Tidak masalah, kamu tidak perlu mempersiapkan apapun. Karena Nyonya Rempong sudah membooking villa dan semua kebutuhan selama 1 malam di sana sudah tersedia, kamu hanya perlu membawa diri. Tidak ada pria, kan? Tanya Lisa memastikan, masalahnya suamiku pasti tidak mengizinkan jika ada pria di sana. Tidak. Hanya kita bertujuh. Dan kita semua wanita, ucap Mary penuh kesungguhan membuat Lisa bisa bernafas lega. Iya. Diminum dulu. Nanti aku dikata jahat karena tidak ditawari minum, ledek Lisa. Oke. Sahut Mary meraih gelas berisi minuman yang tadi disediakan Bibi Mia. Ponsel Mary berbunyi membuatnya buru-buru meletakkan kembali gelas itu. Mahesa, ucap Mary menunjukkan layar ponselnya ke Lisa dengan senyuman jahil. Mendengar namanya saja sudah membuat wajah Lisa menegang. Halo, sapa Mary setelah benda pipi itu menempel di daun telinganya. Aku di apartemen Lisa. Kepala Lisa menunduk, memandang kertas undangan. Namun telinganya dia pasang untuk mendengar setiap kata yang Mary ucapkan. Kamu akan menjemputku. Mary melengkungkan senyum lebar dan Lisa pun mendongak. Iya, sekarang urusanku sudah selesai. Apa? Kamu sudah di apartemen? Mata Lisa sedikit melebar, dan justru membuat Mary semakin penasaran dengan hubungan masa lalu sahabat dan sepupunya itu. Sudah di depan pintu. Ucapan Mary diikuti suara bel unit apartemen itu. Keduanya pun sama-sama memandang bel lalu beralih saling bersitatap. Mary menurunkan ponselnya,
tanpa panggilan telah berakhir. Mahesa ada di depan pintu. Kau. Mary menggeleng. Dia mengerti apa yang akan dituduhkan Lisa. Tidak. Aku tidak memberi info apapun padanya. Jangankan unit apartemen ini, gedung tempat kita berpijak pun aku tidak mengatakan alamatnya. Mary mencoba membela diri. Lagi, bel berbunyi untuk kedua kali. Tanpa orang di depan sana tengah menunggu sang tuan rumah membuka pintu. Sungguh demi apapun tatapan Lisa meresah. Pun degup jantungnya berpacu tidak terkendali. Belum lagi tangannya menjepit kertas undangan begitu erat. Haruskah kenangan pahit yang dia kubur selama bertahun-tahun kembali terpampang di depan mata? Sekarang. Ya, benar-benar saat ini. Lisa menarik nafas dalam-dalam lalu beranjak. Jangankan Lisa, Mary saja ikut deg-degan saat ini akibat atmosfer ketegangan yang Lisa keluarkan. Lisa memegang gagang pintu. Alih-alih membukanya, dia justru kembali menatap Mary tanpa melepas tangan kanannya dari sana. Mary, kamu sudah dijemput. Lebih baik kamu pulang. Karena aku juga akan pergi ke rumah sakit menemani suamiku, ucap Lisa berusaha tenang. Mary pun cukup terkejut dengan ending cerita kali ini. Kamu menghindar dari Mahesa. Lisa menurunkan bahunya dengan alis berkerut. Kumohon, Mary, pintanya. Mary pun menghela nafas pasrah lalu beranjak dan mengaitkan tali tas di bahunya. Oke, Lisa. Yang penting kamu harus ikut di reuni 3 hari lagi. Jika suamimu melarang, aku dan kawan-kawan akan datang menjemputmu dan memberi penjelasan padanya. Lisa tersenyum tipis lalu mengangguk. Mereka pun saling menempel pipi kanan dan kiri. Baru setelahnya Lisa membuka pintu. Dia bersembunyi di balik daun pintu dan membiarkan Mary keluar. Mahesa yang sudah berdiri sedari tadi pun mengernyit. Terlebih pintu kini sudah ditutup kembali. Loh, dia mengusirmu? Tanya Mahesa heran. Mary menggeleng dan terkekeh. Wajahmu seperti orang yang baru diusir dari rumah kekasihnya, ejeknya memberi telunjuknya ke arah wajah Mahesa. Mahesa terdiam beberapa detik dan baru memahami situasi. Dia menunduk, menggeleng samar dan tersenyum lebar. Baru dia kembali memandang pintu itu. Dia sepertinya tidak pernah lupa, gumamnya lirih. Hah? Tanya Mary yang hanya mendengar samar. Tidak. Ayo kita pulang. Mahesa menarik tangan Mary saat wanita itu belum siap berjalan. Membuatnya mengikuti langkah lebar Mahesa dengan kesulitan. Dari mana kamu tahu alamat apartemen Lisa? Aku tidak pernah memberitahumu. Bahkan hal lain selain alamat pun aku sudah mengetahuinya, jawab Mahesa melepas tangan Mary saat mereka sudah masuk ke dalam lift. Mary menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Kemudian memandang Mahesa dari atas sampai bawah. Untuk apa kamu mencari semua informasi mengenai Lisa? Mahesa menoleh. Baru Mary memberi telunjuk di depan wajah sepupunya itu. Kamu tidak berniat macam-macam padanya, kan? Tush. Mahesa berdecih. Tidak mungkin aku macam-macam pada istri dari keluarga Henderson. Mary menyipitkan matanya, tidak percaya. Yakin? Ya, tidak macam-macam. Mahesa menjeda, mendekatkan bibirnya di telinga Mary lalu berbisik, hanya satu macam. Hei, kau! Mata Mary membulat dan langsung memukul lengan Mahesa. Pria itu pun hanya terkekeh ringan. Langkah kaki sepatu flat tidak cukup berpengaruh pada lantai koridor rumah sakit. Lisa berpenampilan seadanya. Memakai dress simple selutut, tanpa high heels. Semenjak melahirkan baby Kai, dia tidak begitu memperhatikan fashion. Bahkan wajahnya hanya dia poles dengan krim dan lipstik ringan. Meski begitu wajahnya masih terlihat segar. Ya, wajahnya segar.
Namun tidak dengan hatinya. Nama Mahesa kembali mengusik jiwanya sedikit. Hah. Lisa menghela nafas panjang sebelum akhirnya membuka pintu ruang rawat inap suaminya. Dilihatnya Kinan sedang tertidur. Dia pun berhati-hati menutup pintu kembali. Masih ingat keberadaan suamimu? Suara bariton itu membuat Lisa terjingkat dan berbalik. Dilihatnya Kinan sudah membuka mata lebar, bahkan pria itu sedang bergerak untuk duduk bersandar di headboard. Lisa berjalan menghampiri dengan memberi senyuman tipisnya. "Apa kabar, suami?" sapa Lisa. Dia meletakkan tasnya di atas nakas dan duduk di sisi ranjang. "Buruk," jawab Kinan datar. Namun Lisa tidak terpengaruh dengan ekspresi Kinan. Dia masih saja tersenyum. "Kalau begitu kita jalan-jalan di taman, yuk. Cuaca sore ini cukup hangat." Sudut bibir Kinan sedikit terangkat. Namun dia segera kembali pada mode datarnya dan menjawab, Oke." Tanpa basa-basi, Lisa beranjak hendak mengambil kursi roda. "Aku tidak memerlukannya lagi," cegah Kinan. Lisa menghentikan langkahnya dan berbalik. "Besok mungkin aku sudah pulang karena kondisiku sudah membaik." "Benarkah?" Wajah itu terlihat sangat cerah saat mengetahui jadwal kepulangan Kinan. Membuat sang suami menghangat melihatnya. "Ya," jawab Kinan, "jadi bantu aku turun." Lisa mendekat, dia membawa lengan Kinan untuk melingkar di bahunya hingga kaki pria itu berpijak di atas sendal rumah sakit. Bukannya berdiri sempurna, Kinan justru memeluk Lisa. "Aku merindukanmu, Lisa," ucapnya. Lisa cukup terkejut dengan posisi ini. Rasanya sudah lama dia tidak dipeluk seperti ini. Bagaimana Kinan mau memeluk? Lisa selalu berubah menjadi macam saat di dekatnya. Hingga akhirnya, perlahan, tangan Lisa bergerak untuk menerima dan melingkarkan tangannya di pinggang Kinan. Nyes. Tubuh Kinan rasanya begitu sempurna saat Lisa merapatkan diri dalam pelukan itu. Menunjukkan adanya kenyamanan di sana. "Kau tahu, saat aku menerima pesan ungkapan rindumu, rasanya aku ingin melompat dari ranjang lalu pulang dan memelukmu seperti ini," ungkap Kinan. Lisa tidak menjawab. Namun dada Kinan bisa merasakan kalau Lisa sedang tersenyum lebar dalam pelukan. Dia pun mengecup kepala Lisa lalu membiarkan kerinduannya mendominasi keduanya beberapa saat. "Kita jadi ke taman?" Pertanyaan Lisa membuat mata Kinan terbuka. "Oke," jawabnya. Memberi kecupan sekali lagi di kepala Lisa lalu melepas pelukannya. Tangan kiri Kinan berpegangan pada tiang infus sementara tangan kanannya tidak mau melepas dan terus menggenggam tangan Lisa selama perjalanan menuju taman. "Akhirnya aku bisa menghirup udara bebas." Kinan menarik nafasnya, membiarkan oksigen masuk begitu banyak ke dadanya. Mereka sudah sampai di taman dan Lisa membawa Kinan ke kursi panjang di dekat rangkaian bunga berwarna kuning di tengah taman. "Kenapa tadi Gabriela yang mengantar sarapan untukku?" tanya Kinan setelah mereka berdua duduk bersebelahan. "Baby Kai rewel," jawab Lisa mendongak ke samping karena tubuh Kinan yang lebih tinggi darinya. "Baby Kai sakit?" tanya Kinan cemas. Lisa tersenyum memberi isyarat kalau semua baik-baik saja, hanya butuh dipijat. "Sekarang sudah baikan." Helaan nafas lega pun Lisa dengar. "Aku rindu Kak Ivan," ucap Kinan. "Oh iya, terima kasih buburnya. Aku lahap menghabiskannya." Lisa membalas senyuman Kinan. "Untung Gabriela menyuapiku, jadi aku bisa menghabiskan semua tanpa sisa." Pupil mata Lisa sedikit melebar. Pun senyumnya menghilang. Kinan melempar netranya lurus ke depan. "Salah siapa tidak datang, aku kan memintamu untuk menyuapiku." Kinan kembali memandang Lisa yang sudah membuang tatapan ke lain arah.
membuatnya terkekeh samar. Kamu dan Tante Eliana sudah berbaikan. Ya, jawab Lisa singkat tanpa memandang. Syukurlah. Berarti kamu dan Gabriela resmi kakak beradik. Lisa terdiam. Sebuah ungkapan yang tidak niat dia ceritakan, namun rasanya ingin dia utarakan pada Kinan. Ken. Sahut Kinan tetap memandang sang istri yang sudah mengarahkan netra padanya. Menurutmu, haruskah aku mendekatkan diri pada kakek Damian? Tanya Lisa meragu. Dahi Kinan mengernyit. Aku takut padanya, ungkap Lisa. Biarkan saja itu menjadi urusan si kakek itu dengan Tante Eliana. Aku tidak terlalu yakin kamu akan lolos mendekatinya, jawab Kinan membuat jiwa pesimis Lisa meronta. Aku sebenarnya penasaran. Kenapa dia begitu sayang pada Gabriela? Sedangkan pada cucu kandungnya sendiri, dia begitu membenci. Loh, bukankah Gabriela juga sama-sama cucunya? Tanya Kinan semakin menajamkan kerutan di dahi. Tidak, Mama mengatakan kalau Gabriela hanya anak adopsi. Anak adopsi? Beo Kinan terkejut. Lisa mengangguk pasti. Kinan membuang pandangarinya ke lain arah. Dia mencoba merangkai kepingan puzzle yang dia dapat dari berkas informasi mengenai Damian. Dan sepertinya Kinan menemukan sesuatu.